Halo, saya Boy Tomasila dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika dengan NPM 1215520122020. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Alat yang sangat penting dalam teknik informatika adalah komputer. Apa itu komputer? Komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau computer diambil dari bahasa Latin computere, yang berarti menghitung, to compute or to reckon. Jika menurut penjelasan tersebut, komputer dapat diartikan sebagai sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses penghitungan atau kalkulasi. Tetapi ada juga pendapat beberapa ahli mengenai apa itu komputer. Antara lain, menurut V.C. Hamaker dalam bukunya Computer Organization, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Menurut Robert H. Blismer dalam bukunya Computer Annual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Donald H. Sanders pada tahun 1985, komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Jadi, komputer dapat dikatakan menurut pendapat para ahli merupakan serangkaian alat atau mesin elektronik yang dapat memproses input berupa data dengan logika pemrograman tertentu untuk menghasilkan output berupa informasi dan menyimpannya untuk dapat dipergunakan lagi bila mana diperlukan. Komputer terdiri dari suatu sistem, yaitu sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas hardware, software, dan brainware. Hardware komputer atau perangkat keras komputer merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, dan dilihat. Software komputer atau perangkat lunak komputer merupakan kumpulan instruksi, program atau prosedur untuk melakukan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengolah atau memproses kumpulan instruksi data. Software terdiri dari operating system atau sistem operasi, application program atau program aplikasi, utility program atau program tambahan, program language atau bahasa program. Brainware adalah pengguna yang menjalankan sebuah komputer, seperti system analyst, programmer, administrator, dan operator. Sejarah komputer. Penemu pertama adalah Charles Babbage yang menemukan mesin penghitung atau bisa dikenal dengan Difference Engine 1 sehingga disebut sebagai bapa komputer. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Komponen menggunakan tabung hampa atau tabung vakum. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, sudah menggunakan konsep stored program. Ukuran visinya besar, kapasitas penyimpanan kecil, cepat panas, membutuhkan daya listrik yang besar, 30 ton dengan 18.000 vacuum tubes, dan proses operasinya sangat lambat. Komputer generasi 2 dari tahun 1959 sampai dengan 1964. Komponen menggunakan transistor ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 1 dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil, sudah menggunakan memori sekunder seperti magnetic tape yang berbentuk removable disk. Kecepatannya operasi mendekati jutaan operasi per detik. Komputer generasi 3 dari tahun 1964 sampai dengan 1970. Komponen menggunakan AC atau Integrated Circuit, program yang menggunakan bahasa tingkat tinggi. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 2 dan membutuhkan daya listrik yang lebih hemat.
sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar, bersifat random access, kecepatannya dari jutaan operasi per detik, multiprocessing, dan multiprogramming. Komputer generasi 4 dari tahun 1970 sampai dengan 1982. Komponen menggunakan LSI atau Large Scale Integrated Circuit. Ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data, sudah menemukan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access, kecepatannya dari mega hingga nano operasi per detik, multiprocessing, alat input outputnya sudah berbasis grafik, kemampuan komunikasi data antar komputer. Komputer generasi 5 dari tahun 1982 hingga sekarang. Kecepatan operasi sistem, graphical user interface, dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS dan sebagian besar aplikasi. Bahasa pemrograman berorientasi objek, kecerdasan buatan, pengolahan data bersifat terdistribusi atau tersebar, masih terus berkembang. Tipe generasi kelima meliputi komputer seperti desktop, laptop, notebook, handphone, smartphone, dan lain-lain. Klasifikasi komputer ditentukan oleh ukuran data, kecepatan pengolahan, tujuan khusus. Klasifikasi itu adalah sebagai berikut: supercomputer, mainframe, mini computer, personal computer, notebook computer, atau laptop. Supercomputer, komputer mainframe yang terbesar, tercepat, memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa besar. Mainframe, komputer yang sangat besar dan mahal, digunakan memproses informasi, mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Mini computer, komputer yang kelasnya di antara komputer mainframe dan komputer micro. Personal computer atau PC, komputer kecil yang dirancang untuk penggunaan pribadi. Notebook computer atau laptop, komputer jinjing kecil yang lengkap, ringan, dan biasanya bisa dimasukkan ke tas kecil. Manfaat komputer. Manfaat komputer adalah di antara lain penyiapan surat-surat sampai dengan penyimpanan asli kantor menjadi lebih aman dan mudah. 2. Membuat film, bidang animasi, dan efek 3 dimensi. 3. Pencarian buku berdasarkan judul buku dan nama pengarang di perpustakaan menjadi lebih mudah. 4. Pelayanan administrasi dan mutu pelayanan medis pada rumah sakit menjadi lebih mudah. 5. Pemesanan tiket pesawat terbang pada perusahaan penerbangan domestik maupun internasional menjadi lebih mudah. 6. Mempermudah administrasi negara seperti administrasi data kepegawaian, administrasi data kependudukan, pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya. 7. Penggunaan komputer dalam bidang industri. Setelah kita tahu apa itu manfaat komputer, bagaimana jika kita hidup tanpa komputer? Kita tidak bisa menyusun surat, proposal, laporan, deal, serampi, hasil dari aplikasi komputer pengolah data, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis layaknya aplikasi komputer pengolah data, tidak bisa mengubah warna gambar dengan sesuka hati layaknya menggunakan aplikasi komputer pengolah foto, tidak bisa mengkreasikan materi dengan ditambah desain dan animasi layaknya bisa dihasilkan dari aplikasi komputer pengolah materi presentasi. Masih banyak kesusahan yang jika tidak didukung dengan aplikasi komputer. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Bagian terpenting pada komputer yang mendukung berjalannya suatu sistem informasi adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU itulah pusat seluruh kegiatan komputer yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Bila dikaitkan dengan teknologi informasi, komputer sangat berperan dalam penyebaran informasi. Misalkan dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam dan rinci, lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanan. Selanjutnya kita akan bahas sesuatu yang terkait dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan komputer, yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan komputer global terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional, memungkinkan komunikasi data antar komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Sejarah internet. Pada tahun 1960-an diawali dengan suatu riset yang disponsori oleh Department of Defense Advanced Research Project Agency (ARPA) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, membangun proyek yang dinamakan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Beberapa universitas di Amerika, diantaranya UCLA, Stanford Research Institute, University of Santa Barbara,
University of Utah diminta bantuan untuk melakukan proyek tersebut dan awalnya berhasil menghubungkan komputer di 4 lokasi tersebut. Pada tahun 1977, ARPANET berhasil menemukan lebih dari 100 mainframe komputer. Pada tahun ini juga pertama kalinya dikembangkan sebuah alat bernama Modulator atau Demodulator. Alat ini dikembangkan oleh Dennis Hayes dan Dale Hetherington. Karena perkembangan yang sangat pesat, maka jaringan komputer tidak lagi disebut sebagai ARPANET. Konsep yang berkembang dan dikenal sebagai Internet Working atau Interconnection Networking. Karena istilah internet semakin populer, maka orang menyebut jaringan besar komputer tersebut dengan istilah internet. Dampak positif internet: mempermudah komunikasi, memudahkan akses informasi, kesehatan, jual beli, dan sebagainya. Mempermudah bisnis, e-commerce, hiburan seperti game, film, dan musik, pendidikan seperti e-learning, e-learning, dan lain-lain. Mempermudah transportasi seperti pemesanan tiket, dan lain-lain. Tetapi internet juga memiliki dampak negatif, antara lain berkurangnya interaksi sosial secara langsung, lebih banyak menggunakan gadget atau smartphone, seringnya menunda-nunda pekerjaan, masalah kesehatan, mengalami insomnia atau susah tidur, terganggunya kesehatan mata, bahkan bisa mengakibatkan penyakit jantung. Menimbulkan rasa malas, kemerosotan moral akibat konten porno, penipuan, dan sebagainya, penyebaran berita hoaks, dan terakhir adalah bahaya radiasi. Sekian adalah penjelasan saya mengenai teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Jika ada saran, kritik, atau hal yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.